Orang yang terkena santet atau rumah yang terkena santet itu bisa diketahui dari 12 ciri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bola Jalur Langit. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi saya akan membaca email masuk dari teman-teman. Kali ini ada email dari saudara Ilham asal Sumatera Selatan, menanyakan tanda rumah terkena santet itu bagaimana, Kang? Karena adik saya selama 1 bulan ini terus-terusan rewel dan sikapnya itu tidak seperti biasanya. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas kaitan dengan ilmu pelet juga ilmu santet. Nah, sekarang pas banget jika ada pertanyaan tentang untuk mengetahui bagaimana sih tandanya atau ciri-cirinya kalau rumah kita itu terkena santet atau kiriman makhluk halus. Saya akan coba jawab pertanyaan dari saudara Ilham asal Sumatera Selatan. Jadi orang yang terkena santet atau rumah yang terkena santet itu bisa diketahui dari 12 ciri ya. Mungkin salah satunya atau beberapa ini ada nih keganjalan dari ciri-ciri tersebut. Bisa jadi rumah teman-teman itu memang ada yang ngirimin santet Allah makhluk halus. Jadi tanda rumah yang terkena santet atau dapat kiriman santet itu ada 12 nih. Yang pertama itu munculnya hewan-hewan liar seperti tikus, kemudian kumbang, ular, kecoa, tokek dan semacamnya ya, hewan-hewan melata juga yang tidak biasanya ada di rumah kita, kok ini banyak sekali di rumah. Itu harus diwaspadai karena hewan seperti tikus, ular, kemudian tokek itu sebagai media perantara pengiriman santet itu sangat mudah sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu suhu dalam rumah. Nah, hawa suhu dalam rumah itu terasa panas, tidak seperti biasanya. Padahal kita mungkin biasa sejuk, apalagi ada AC, ada kipas, tapi suhu di dalam rumah itu masih terasa panas. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga itu atmosfer atau hawa. Hawanya itu sangat menyeramkan, tidak mengenakan, tidak membuat nyaman. Padahal biasanya kita juga di rumah sendiri sudah berapa tahun, berapa puluh tahun baik-baik saja, ini kok terlihat menyeramkan gitu. Itu salah satu tanda yang ketiga. Kemudian yang keempat itu munculnya tumbuhan-tumbuhan liar. Tumbuhan-tumbuhan ini bukan muncul di teras atau mungkin di halaman, bukan, tapi di pojok rumah, kemudian di kamar mandi. Padahal kamar mandinya pakai keramik, kok muncul tumbuhan-tumbuhan liar. Itu juga termasuk ciri-ciri rumah yang terkena kiriman santet. Kemudian yang ciri kelima itu banyak sekali debu berserakan, padahal ruangan tersebut itu ruangan bersih, tidak ada keramik terbuka atau misalkan jendela-jendela yang benar-benar terbuka, ruangan di dalam, tapi banyak sekali debu-debu yang berserakan
di ruangan tersebut. Dan ciri yang keenam itu ada tumpahan air atau air yang menggenang. Air yang menggenang itu di tempat yang tidak masuk akal. Di situ tidak ada kebocoran, tidak pernah untuk tempat air dan sebagainya. Ada seperti lantainya basah, keramiknya basah, ada genangan air. Itu ciri yang keenam. Dan ciri yang ketujuh itu seringkali atau sesekali kita mendengar suara gemuruh bisa, kemudian suara aneh juga yang datangnya dari atap rumah kita. Jadi seperti suara benda jatuh di tengah malam di atap rumah kita, itu salah satu ciri rumah yang terkena kiriman santet. Kemudian yang kedelapan, itu rumah itu selalu kotor. Ya, rumah itu selalu kotor. Padahal kita sudah selalu membersihkan setiap hari, kemudian kita selalu rapi, disiplin, buang sampahnya juga pada tempatnya. Tapi kok keadaan rumah selalu kotor terus. Itu ciri yang kedelapan. Dan ciri yang kesembilan itu kemunculan kilat atau cahaya di atap rumah kita. Itu yang kasat mata. Ya, kemudian ciri yang ke-10 itu kalau masak di rumah itu selalu basi. Entah itu nasinya, entah itu lauknya, itu cepat sekali basi. Padahal nasi kalau mungkin 1 hari, bahkan 2 hari di magicom saja masih bisa bertahan. Tapi baru setengah hari sudah bau, sudah basi, cepat sekali pokoknya. Nah, itu ciri yang ke-10. Dan yang ke-11 itu adanya bau busuk. Bau busuk, tapi setelah dicari kok nggak ada bangkai tikus atau bangkai kucing yang ada di pojok-pojok, itu nggak ada, tapi ada bau busuk yang lalu lalang di rumah, di dalam rumah kita. Ya, kemudian yang terakhir itu, ini yang pasti adanya gangguan jin kepada si pemilik rumah tersebut. Ya, jadi kalau misalkan tadi yang dikatakan oleh Ilham dari Sumatera itu, adiknya itu sikapnya sudah berbeda dari biasanya, itu bisa jadi gangguan dari jin. Jin itu akan selalu mengganggu si pemilik rumah ketika rumah kita itu dikirimi oleh santet. Jadi itu barangkali ada beberapa dari 12 itu ciri-ciri yang tidak wajar dari rumah teman-teman. Itu kita harus waspada, kita harus segera menyadari, kemudian langsung dinetralkan. Kemudian bagaimana cara menetralkannya? Nah, ini akan saya bahas khusus nanti di video berikutnya kaitan dengan cara menetralkan atau menangkal santet yang dikirim ke rumah kita. Nah, nanti akan saya bikinkan video pada sesi berikutnya. Saya kira itu pertanyaan dari saudara Ilham asal Sumatera Selatan. Semoga apa yang saya jawab, sedikit apa yang bisa saya jawab ini bisa membantu. Saya kira itu. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel Bolo Jalur Langit. Apabila ada pertanyaan, konsultasi, itu bisa kirim via email yang saya sertakan di kolom deskripsi. Ingat, konsultasi bersama Bolo Jalur Langit itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Karena di sini kita sharing bareng, kita belajar bareng. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.